Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Para mahasiswa sekalian, mata kuliah tafsir ayat dan hadis ekonomi, alhamdulillah bersyukur kita kembali berjumpa dalam kesempatan pertemuan ke-13. Kali ini kita akan sedikit mengkaji tentang ayat-ayat dan hadis yang menginspirasi kita khususnya di dalam syirkah atau kegiatan kerjasama bisnis. Bahasan syirkah lebih mendalam tentu sudah kita kaji di dalam bahasan fikih muamalat, dan kita dalam pertemuan kali ini mengkaji seputar inspirasi dan pelajaran di dalam ayat dan hadis yang terkait dengan syirkah. Salah satunya kita mengambil surat Shad ayat 24 terkait tentang masyru'iyatus syirkah, legalitas syirkah, dan juga tentang rambu-rambu atau etika kita di dalam bersyirkah. Banyak kitab-kitab fikih, misalnya kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili, juga menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil legalitas masyru'iyah atau dilegalkannya dan disyariatkannya syirkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, dikatakan bahwa sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ini sebenarnya adalah potongan ayat, ya, tidak ayat selengkap, dan ayat ini adalah ungkapan atau sebagai ucapan Daud alaihissalam yang disebutkan dalam surat Shad 24. Kalau kita membaca lebih lengkap, ini adalah ungkapan ketika Nabi Daud datang kepadanya dua orang yang berselisih di dalam masalah perkongsian, di mana salah satunya ingin merebut harta dari yang lainnya. Walaupun tentu ada beberapa kisah terkait tafsir ini, kisah Israiliyat, makanya kita hanya fokus pada bagian ayat yang berhubungan dengan syirkah. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat, berkongsi, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Kemudian kalau dilihat dari mufradat ayat, disebutkan wa inna katsiran minal khulata. Kalimat di sini adalah sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat, yaitu berserikat di dalam harta, al-khulata yang mencampurkan, ya. Jadi kita tahu bahwa syirkah juga artinya adalah ikhtilat, pencampuran. Kemudian la yabghi ba'dukum 'ala ba'd, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, yakni menzalimi dan tidak memperhatikan hak temannya. Kita tahu dalam perserikatan atau perkongsian tentu masing-masing punya kewajiban, baik itu terkait kerja atau terkait modal atau terkait ketentuan SOP. Maka bisa jadi ketika ada pihak yang tidak konsisten, maka itu adalah bentuk kezaliman. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, bahwa peluang untuk zalim dalam syirkah itu disebutkan di sini sebagai sering kali terjadi. Kecuali siapa? Kecuali bagi orang yang beriman. Orang beriman tidak layak untuk menzalimi mitranya, partnernya dalam perserikatan atau persyirkahan. Tetapi memang wa qalilum mahum, mereka ini yang komitmen dengan ketentuan, mereka ini yang komitmen dengan ketentuan dalam akad, itu jumlahnya sedikit, dan orang-orang beriman harus termasuk dalam mereka itu. Nah, pelajaran dari ayat yang pertama tentu tadi sudah disebutkan. Ayat ini sering disebutkan oleh para penulis fikih, di antara fikih Islam, Dr. Wahbah Zuhaili, sebagai salah satu ayat yang mendasari legalitas syirkah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bahwa syirkah sesuatu yang sudah terjadi pada masa dahulu, disyariatkan, yaitu bentuk kerjasama usaha antara kedua belah pihak atau lebih dengan berbagai macam bentuknya.
Kita sudah mempelajari barangkali dalam fikih muamalat ada syirkah al-inan, ada syirkah mufawadah, ada syirkah wujuh, ada syirkah abdan, ada juga syirkah mudharabah dan lain sebagainya. Kemudian ayat ini juga memberikan pelajaran tentang peringatan bahwa dalam satu syirkah, dalam satu perkongsian, dalam satu kerjasama usaha akan muncul kemungkinan sekaligus resiko terjadi kecurangan, ya, kezaliman, kecurangan antara pihak-pihak yang berkongsi. Bisa jadi salah satu pihak, bisa jadi sama-sama kedua belah pihak melakukan kecurangan dengan versi masing-masing, dan diberikan kemungkinan bahwa peluang seperti itu terjadi sangat banyak. Kemudian dari ayat ini kita juga belajar bahwa orang-orang muslim, orang-orang beriman yang beramal soleh, mereka seharusnya tidak dalam posisi mereka yang mengkhianati atau zalim dalam perkongsian. Jadi kita sebagai seorang muslim ketika melakukan usaha kerjasama harus diharapkan kita komitmen dengan apa yang disepakati. Kita tidak mengkhianati, kita tidak melakukan penipuan, kita tidak menikung dan menelikung mitra kita di dalam usaha kerja kita. Jadi tidak boleh kita menzalimi kesepakatan-kesepakatan yang ada. Nah, kita kembali di dalam masalah ragam syirkah. Hanya sekedar mengulang, ya, mereview apa yang sudah kita pelajari dalam fikih muamalat. Ada namanya syirkah inan, yaitu kerjasama dengan setiap pihak berkontribusi baik dalam dana maupun dalam partisipasi kerja maupun dalam persentase kesepakatan untung rugi, di mana porsinya tidak harus sama, tetapi porsinya bisa disepakati. Jadi bisa jadi A mempunyai modal 20 juta, B mempunyai modal 30 juta. Jadi tidak sama dalam modal. Begitu pula mungkin di dalam pembagian kerja, A memiliki pembagian kerja misalnya dalam seminggu 30 jam, sementara B dalam seminggu mungkin 25 jam. Nah, termasuk juga dalam pembagian untung. Ketika untung misalnya A mendapatkan 60% dan B 40%, maka syirkah yang semacam ini di mana disepakati masing-masing porsi dan tidak harus sama, itu adalah bagian dari syirkah al-inan. Kemudian juga ada namanya syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah kerjasama di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama. Nah, ini bedanya dengan syirkah al-inan. Kalau inan berbeda, kalau dalam mufawadah harus sama. Baik itu porsi modal sama-sama 10 juta misalnya, baik itu porsi kerja, mungkin jam kerjanya atau bidang kerjanya, dan juga di dalam keuntungannya. Jadi keuntungan berbasis sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau 4 orang berarti masing-masing 25%, kalau 2 orang berarti masing-masing 50%. Kemudian syirkah amal. Syirkah amal adalah adanya kesepakatan kerja antara 2 orang yang punya keahlian sama, punya profesi sama untuk melakukan kerja bersama dan hasilnya dibagi di antara mereka. Misalnya ada 2 orang petani atau 3 orang petani yang mereka bekerja sama di dalam menggarap lahan, bekerja sama dalam menggarap lahan yang diamanahkan kepada mereka. Atau bisa juga 2 orang, 3 orang nelayan sama-sama bekerja sama menjadi satu tim ketika melaut, kemudian hasilnya dibagi di antara mereka. Maka ini adalah syirkah abdan atau syirkah amal, kerjasama berbasis satu pekerjaan atau profesi tertentu. Ada juga yang namanya syirkah al-wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama dari pihak-pihak yang terpercaya. Maksudnya apa? Di sini mereka mempunyai reputasi, mereka dipercaya, mempunyai keahlian, lalu kemudian mereka bersepakat untuk kerjasama untuk melaksanakan satu proyek yang diamanahkan kepada mereka. Jadi bukan sekedar karena keahlian mereka, tetapi karena mereka mempunyai reputasi yang terpercaya sehingga diberikan kepercayaan untuk mengembangkan satu usaha. Nah, tentu contoh-contoh lainnya banyak, tetapi dari pengertian itu kita bisa memilah, ya, dan sejenak mengetahui bahwa itulah sebenarnya bentuk-bentuk syirkah yang diakui oleh para ulama, yang disebutkan para ulama dalam kitab-kitab fikihnya. Nah,
kembali tentang legalitas syirkah. Apa sih hikmah dibolehkannya syirkah? Karena kita tidak bicara fikih, kita lebih bicara inspirasi. Maka ada beberapa hal. Yang pertama, manusia tentu berkepentingan untuk mengembangkan hartanya. Dia ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera. Maka dia ingin tentu hartanya bisa bertambah. Maka tidak semua kemudian mampu mengembangkan hartanya dengan sendiri. Maka dia membutuhkan kerjasama dengan pihak lain. Misalnya dia ingin membuat usaha di bidang kuliner, dia ingin membuat usaha di bidang konveksi, maka ternyata tidak semua bisa dijalankan sendiri, maka butuh satu kerjasama. Itu satu sisi. Hikmah yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, kita tentu punya masyru', punya proyek-proyek besar. Ada proyek listrik, ada proyek pertambangan, ya, ada proyek jalan raya, bermacam-macam proyek besar ini tentu tidak mungkin dijalankan oleh satu pihak saja. Maka harus ada musyarakah, harus ada perkongsian. Semua pihak-pihak yang memungkinkan terlibat kemudian dilibatkan. Maka sebenarnya mekanisme syirkah ini menjawab kebutuhan manusia baik secara pribadi maupun secara komunal ketika berhubungan dengan kebutuhan satu masyarakat atau bahkan satu negara. Kemudian juga syirkah adalah salah satu wasilah untuk menjadikan dalam satu transaksi, dalam satu usaha menjadikan lebih berkah. Tentu, jadi syirkah sabab li husulil barokah, menjadikan harta lebih berkah, harta berkembang, tetapi tentu saja dengan syarat ada kejujuran di sana, tidak ada pengkhianatan, tidak ada kezaliman, ada amanah, toleransi, ada keridhaan, maka itu semua insya Allah menjadikan syirkah menjadi lebih berkah. Ayat-ayat yang bicara juga tentang bagaimana etika dalam kita berkongsi, berserikat, diantaranya adalah surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan kita tahu usaha kerjasama di bidang bisnis yang halal tentu adalah satu hal kebaikan. Maka kemudian upaya untuk saling bekerja sama di bidang itu insya Allah bagian dari kita mengaplikasikan perintah untuk saling ta'awun, saling bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Kemudian juga dalam Al-Maidah ayat pertama disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad tersebut. Jadi ini adalah perintah sekaligus ajakan. Di dalam tafsir disebutkan kepada orang beriman untuk memenuhi setiap akad yang telah dijalankan. Jadi misalnya seorang membuat akad syirkah dengan partnernya, maka dia harus memenuhi dan menyempurnakan akad-akad tersebut. Dan akad ini meliputi setiap akad ya yang dibuat Allah terhadap hambanya, dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi mereka, dan juga setiap akad yang dibuat antar sesama hamba. Nah ini yang tadi kita maksudkan, memenuhi akad antar sesama manusia, yaitu seperti mungkin akad amanah, jual beli, akad-akad lain yang dibolehkan oleh syariat, termasuk tentu diantaranya adalah akad syirkah. Nah, kita masuk langsung di dalam hadis. Kita lihat bagaimana juga ada hadis yang menegaskan tentang janji Allah kepada mereka yang berkongsi, melakukan usaha kerja bersama dengan kebaikan akan diberikan keberkahan. Apa itu keberkahan? Sebelumnya tentu perlu kita mengetahui yang disebut berkah itu adalah ziyadatul khair fi syai', bertambahnya kebaikan dalam sesuatu. Kalau bahasa sederhananya adalah kualitas. Berkah yaitu menambah kualitas yang lebih bernilai ukhrawi di dalam segala apa yang kita miliki. Kalau waktu kita berkah, mungkin sama-sama seorang punya 30 tahun waktu atau mempunyai usia 30 tahun, tetapi yang satu dia bisa menggunakan dengan penuh kemanfaatan, ada yang satu menggunakan dengan kesia-siaan. Maka sama-sama 30 tahun secara kuantitas, tetapi secara kualitas bisa jadi sangat berbeda keberkahannya. Itu contoh saja. Nah, di dalam lafaz hadis qudsi dari Abi Hurairah, jadi hadis qudsi adalah di mana Rasulullah SAW meriwayatkan kalamullah, ucapan ya firman Allah Subhanahu wa taala, ana salisus syarikain, aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bermitra.
malam yakhun ahaduma sahibau, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Fa idza khana kharajtu min bainihima. Kalau terjadi pengkhianatan, salah seorang berkhianat, maka aku keluar dari kemitrausahaan atau dari syirkah tersebut, dari kerjasama tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, di sini sudah jelas rekan-rekan sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan adanya keberkahan. Jadi kerjasama dalam usaha bisnis pada dasarnya adalah satu usaha yang terpuji dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena insya Allah bagian dari ta'awun alal birri wat taqwa. Kemudian tetapi berkah itu tentu ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada mereka yang bermitra bekerja sama dalam bisnis selama mereka menjalankan sesuai kesepakatan, yaitu sama-sama ikhlas, jujur, rukun, tidak saling berseteru, tidak saling menikung, tidak saling berkompetisi, tidak saling mengkhianati satu sama lain. Dan akhirnya keberkahan itu pun akan mudah dicabut ketika memang dalam setiap kerjasama bisnis kemudian ada pengkhianatan, ada ketidakjujuran, ada memalsukan laporan, ada memalsukan kwitansi, ada memalsukan laporan keuangan, ada salah di dalam menjual produk atau memberikan layanan, ada salah di dalam survei, banyak hal yang ketika itu memang dari satu hal kesengajaan, berarti ada potensi kezaliman sehingga bisa menjadikan keberkahan itu dicabut dari transaksi syirkah tersebut. Nah, apa sih yang disebut dengan penyimpangan, pengkhianatan, kezaliman dalam satu usaha bersama? Barangkali bentuknya banyak. Mungkin teman-teman bisa membaca tentang manajemen risiko ya, terkait tentang risiko operasional misalnya, atau di sana juga ada terkait fraud ya, kita bicara fraud, maka mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran tentang adanya kemungkinan-kemungkinan penyimpangan, kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan itu bisa jadi terjadi. Tetapi kita bisa mengambil secara ringkasnya sebagaimana yang dituangkan dalam fatwa DSN MUI ketika berbicara tentang fatwa syirkah atau juga fatwa mudharabah. DSN MUI menjelaskan setidaknya ada 3 hal yang bisa mengakibatkan ya, itu masuk dalam kategori hal-hal yang menjadikan seorang mitra harus bertanggung jawab karena itu merupakan kesalahannya. Misalnya jadi misalnya dalam mudharabah ya, dalam mudharabah itu pada dasarnya kita tahu bahwa ketika ada kerugian dalam usaha dengan basis akad mudharabah, maka yang menanggung tentu adalah pemodal, investor 100%. Ditanggung oleh pemodal investor. Karena apa? Pengelola manajemen mudharib tidak menanggung karena sudah menanggung kerugian dalam bentuk yang lain, misalnya reputasi, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Tetapi apakah benar-benar harus seperti itu? Ternyata tidak. Ketika dalam usaha berbasis mudharabah kemudian ternyata pengelola atau mudharib melakukan 3 hal ini, maka dalam fatwa DSN MUI dijadikan sebagai salah satu cara untuk juga membuktikan bahwa pengelola wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian, tentu sesuai dengan porsinya. Apa saja 3 hal ini bentuk-bentuk penyimpangan dalam syirkah? Yang pertama adalah at-ta'addi, melakukan satu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, melakukan satu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Artinya, misalnya dalam kerjasama usaha dagang, ada salah seorang mitra yang dia tanpa persetujuan, tanpa bermusyawarah dengan mitra yang lain, dia memberikan promo harga yang sangat jauh di luar kebiasaan. Jadi mungkin biasanya dijual dengan harga 1,5 juta, dia kemudian menjual dengan harga 700.000. Nah, mungkin dia tanpa membicarakan hal itu, maka ini adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Sehingga nanti ketika ada kerugian karena transaksi tersebut, maka seharusnya mitra ini ikut menanggung kerugian. Harusnya mitra ini ikut bertanggung jawab. Itu contoh-contoh sederhana ya, saya berikan contoh sederhananya. Kemudian at-taksir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
Misalnya dalam usaha toko, kemudian ternyata salah satu pihak yang bertanggung jawab di dalam masalah mesin, dia tidak mematikan mesin, padahal harusnya dia lakukan tepat pada waktunya, tetapi dia lalai, dia tidak mematikan mesin tersebut sehingga mesin menjadi panas, kemudian terbakar, maka ada kerugian. Maka hal semacam ini namanya taksir, yaitu apa? Dia tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Harusnya dia mematikan satu mesin misalnya jam 6 malam, tetapi dia membiarkan, terjadilah kemudian kerugian, terjadilah kemudian kerusakan, kerugian, maka dia bertanggung jawab. Ini namanya at-taksir. Ada namanya mukhalafatus syurut, yaitu apa? Ketika pihak-pihak yang bermitra ternyata mempunyai syarat-syarat, tetapi mereka menyalahi syarat isi perjanjian tersebut. Misalnya permodalan yang ada, mereka hanya menjual, misalnya dalam satu usaha bersama penjualan produk, mereka hanya menjual produk-produk yang terbaru atau produk-produk konveksi saja misalnya. Ternyata ada salah satu mitra yang dia menggunakan dana modal untuk membeli produk lain yang jauh dari bidang konveksi, maka ini tidak sesuai dengan syarat, sehingga ketika ada kerugian, tentu mitra yang ini harus ikut mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Maka bentuk-bentuk penyimpangan ini adalah sesuatu yang sudah diberikan peringatan dalam fatwa DSN MUI. Ketika ada syirkah, seharusnya pihak-pihak yang bekerjasama menghindari hal-hal semacam ini dengan versinya masing-masing. Nah, menarik juga ya bahwa dalam syirkah tidak hanya tentu sesuatu yang barangkali kita dengar sehari-hari, usaha di bidang kuliner, usaha di bidang konveksi, usaha di bidang informasi digital atau jual beli, retail, tidak. Tetapi juga di dalam Islam ada syirkah dalam bentuk pertanian. Jadi sejak awal juga sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dan dikenal oleh para sahabat aneka jenis kerjasama dalam bentuk pertanian. Dan kita tahu Madinah, kita bedakan ya, kalau Mekah adalah salah satu kota yang terkenal dengan perdagangannya. Sejak zaman jahiliyah orang-orang Quraisy biasa melakukan perdagangan musim panas dan musim dingin. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi musim dingin ke arah Yaman dan musim panas ke arah Syam atau sebaliknya. Jadi merupakan kebiasaan orang-orang Mekah untuk melakukan perdagangan. Sementara di Madinah, salah satu mata pencarian yang dominan penduduk Madinah pada waktu itu adalah perkebunan atau pertanian. Maka kita lihat bagaimana hadis yang menyebutkan tentang ragam jenis bentuk kongsi di dalam masalah pertanian, kerjasama pertanian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar ala ma yakhruju minha min samarin au zar'in. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminta penduduk Khaybar, jadi orang-orang Yahudi Khaybar, untuk menggarap lahan di Khaybar dengan imbalan separuh dari tanaman yang dihasilkan atau buah-buahan hasil garapan tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa penduduk Khaybar adalah golongan orang-orang Yahudi. Maka sebenarnya pelajaran dari hadis ini juga menegaskan tentang bahwa dalam masalah transaksi muamalah tidak ada masalah ya kita melakukan satu transaksi, satu muamalah atau satu syirkah sekalipun, hutang piutang juga sekalipun kepada orang-orang non muslim. Jadi tidak ada masalah selama tentu akad transaksinya ada sesuatu yang halal. Maka kita tahu bahwa Rasulullah SAW di akhir hayat beliau masih mempunyai hutang kepada salah satu pengusaha Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya. Nah, jadi sama dalam konteks hadis ini juga disebutkan bagaimana beliau membuat kerjasama pertanian, penggarapan lahan dengan orang-orang Yahudi Khaybar, di mana hasilnya dibagi separuh sebagian dari hasil pertanian tersebut. Jadi ini menunjukkan dalam masalah muamalat, belum saya tuliskan ya pelajaran dari hadis, dalam masalah muamalat, transaksi, syirkah sekalipun, jual beli apalagi, dibolehkan bertransaksi dengan mereka non muslim. Nah, pelajaran dari hadis ini juga mengungkapkan tentang anjuran secara umum dan keutamaan bagaimana bercocok tanam, bertani.
Dan di dalam hadis yang lain juga ada, saya berikan salah satunya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in qamatis saah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Jika terjadi hari kiamat, ya, jika hari kiamat sudah akan terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian masih ada biji atau benih, ya, atau ini biji atau benih, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Jadi satu upaya untuk melakukan kebaikan luar biasa, satu upaya juga yang bisa kita artikan keutamaan dalam satu bercocok tanam, di mana orang tentu tidak mungkin mendapatkan hasilnya ketika sudah tiba hari kiamat, tetapi oleh Rasulullah tetap diminta untuk menanam sebagai salah satu bentuk bagaimana seorang harus istiqomah berbuat kebaikan sampai waktu akhir tiba, termasuk juga maknanya adalah keutamaan dalam pertanian. Maka dibolehkan ragam kerjasama di bidang pertanian menurut hadis tersebut, ya, muzara'ah, mukhabarah, musyarakah, dengan kesepakatan pembagian hasilnya, ya, yaitu prosentase dari hasil seluruh lahan. Misalnya kalau ada dua belah pihak bisa jadi 50-50, 60%, 40%, 75%, 25%, ya, baik antara pemilik lahan maupun dengan petani sebagai pengelola, itu dibolehkan dengan berbagai bentuknya. Nah, lalu apa yang tidak boleh? Nah, ada yang tentu yang tidak boleh adalah ketika ada seorang bekerja sama dalam operasional pertanian, kemudian keuntungannya berdasarkan bagian tempat, bukan persentase. Jadi misalnya pemilik lahan, kalau pemilik lahan dan petani bekerja sama misalnya dalam muzara'ah, kemudian kesepakatan 50% dari hasil seluruh lahan, itu boleh. Yang tidak boleh adalah kalau disepakati bahwa pemilik lahan mendapatkan hasil bagian utara misalnya, dan pengelola atau petani mendapatkan hasil bagian selatan misalnya, maka ini yang tidak boleh. Karena apa? Bisa jadi dengan kesepakatan seperti itu justru bisa jadi nanti yang bagian utara mungkin tidak menghasilkan, bagian selatan menghasilkan, atau sebaliknya bagian selatan tidak menghasilkan, bagian utara menghasilkan banyak, maka tentu ada potensi kezaliman di sana. Jadi tidak boleh menentukan pembagian hasil dengan berbasis bagian tertentu. Misalnya bagian tadi utara 100 meter, bagian selatan 50 meter, itu hasilnya untuk pemilik lahan. Itu yang tidak boleh. Jadi yang boleh harus semuanya berbasis prosentase dari seluruh hasil lahan, baik yang utara, yang selatan, yang barat. Kalau sudah ada hasilnya, barulah kemudian keuntungan berbasis prosentase. Itu yang dibolehkan. Nah, ragam kerjasamanya sebenarnya istilah-istilah ini para ulama imam madhab ada beberapa yang mempunyai pengertian berbeda, ya, tetapi kita sederhanakan dengan pengertian yang biasa mengerucut, ya, di antara para ulama. Ada 3 model kerjasama dalam pertanian, yaitu muzara'ah dan mukhabarah. Ada namanya musaqah juga. Kalau muzara'ah dan mukhabarah ini biasanya identik dengan pertanian yang membutuhkan waktu panen singkat, ya, entah itu mungkin gandum, entah itu beras, entah itu jagung, yang membutuhkan dari mulai penanaman, dari mulai penyebaran benih juga. Nah, apa itu muzara'ah? Muzara'ah itu adalah kerjasama pertanian di mana pemilik lahan hanya sekedar menyediakan lahan. Maka benar-benar di sini petani atau pengelola itu menyediakan sejak awal benihnya, kemudian menanamnya, merawatnya hingga panen, kemudian mereka setelah itu sudah disepakati keuntungan masing-masing dari hasil panen. Jadi muzara'ah, pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja. Nah, kalau mukhabarah, pemilik lahan menyediakan lahan untuk ditanami dan benihnya. Sehingga benar-benar petani benar-benar hanya sebagai pengelola, dia menanamkan benih dari pemilik lahan, kemudian menjaga, merawat, memelihara sampai waktu panen tiba. Jadi ini adalah mukhabarah. Nah, adapun jenis ketiga, musaqah, biasanya terjadi pada tanaman-tanaman yang memang sudah besar, sudah ada pohonnya, di mana memang
kemudian perlu perawatan sehingga bisa menghasilkan misalnya pohon kelapa, pohon kurma, pohon mangga atau lain sebagainya, di mana pohonnya sudah ada, tidak perlu ditanam lagi. Maka di sini kerjasamanya namanya musaqah, yaitu di mana pemilik lahan meminta kerjasamanya kepada petani untuk melakukan perawatan, pemeliharaan, ya, sehingga kemudian saat panen tiba dikeluarkan hasilnya dan dibagi antara mereka berdua. Jadi pohonnya sudah ada, pohon kurma sudah ada, misalnya pohon kelapa sawit sudah ada, tetapi membutuhkan pemeliharaan di dalam mungkin penyiraman, pengerjaan, maka itu adalah basis kerjasama musaqah. Jadi 1, 2, 3 ada penekanan masing-masing, walaupun ada juga beberapa ulama yang mengatakan beberapa itu sama. Nah, hikmahnya teman-teman sekalian, syirkah pertanian tentu adalah saling meringankan, saling membantu dalam mendapatkan hasil pertanian, dalam mendapatkan keuntungan. Kita tahu ada mungkin orang yang mempunyai keahlian bertani, dia juga mempunyai hewan untuk membajak lahan, atau mempunyai keahlian dalam cocok tanam tapi tidak mempunyai lahan, maka tentu dia membutuhkan lahan untuk ditanami. Ada juga mungkin pemilik tanah yang mungkin sudah tua, renta, atau tidak punya waktu dengan kesibukannya untuk memproduktifkan lahannya, maka dibutuhkan petani untuk mengelolanya. Jadi sekali lagi, syirkah kerjasama pertanian secara umum, secara khusus ya, dan syirkah secara umum adalah bentuk kerjasama untuk saling meringankan dalam mencapai tujuan. Dan sekali lagi, tentu ini adalah bentuk kerjasama yang insya Allah mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala selama dijalankan dengan kejujuran dan saling ridho dan komitmen dengan akad-akad perjanjian yang disepakati. Kita akan lanjutkan dalam diskusi, dalam evaluasi untuk memperdalam materi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat selalu.